laban al jauh ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semua, perkenalkan nama saya Yohanes Rivaladuri dengan NIM 2423 8120 94 kelas PHC. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum perencanaan hutan. Yang pertama, latar belakang. Hutan memiliki peran penting secara ekologis, ekonomis, dan sosial, seperti menjaga tata air, mencegah erosi, serta menjaga sumber mata pencarian masyarakat. Namun, terjadi berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, perambahan, dan aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan hutan dan konflik sosial. Selanjutnya, langkah penatagunaan. Pada tahap pertama, penatagunaan kawasan hutan dimulai dari evaluasi keseluruhan fungsi kawasan hutan dengan kondisi di lapangan. Ini penting karena ditentukan adanya penyimpangan seperti sawit ilegal di hutan produksi. Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Setelah itu dinilai daya lingkungan hidup agar fungsi kawasan hutan tetap sesuai. Kemudian pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan hutan. Lingkungan harus tetap dipertahankan karena memiliki 3 fungsi penting seperti menjaga tata air, menyerap karbon, dan menjaga habitat satwa. Jika terjadi kerusakan, maka perlu dilakukan rehabilitasi agar fungsi ekologis dapat kembali seperti semula. Kemudian pendekatan secara ekonomis. Pendekatan secara ekonomis menerapkan bahwa hutan tetap bisa dimanfaatkan tetapi harus secara lestari, artinya tidak boleh ada aktivitas ilegal seperti pembukaan sawit di kawasan hutan. Alternatif yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau sistem agroforestry sehingga masyarakat tetap mendapatkan pemanfaatan ekonomi tanpa merusak hutan. Kemudian pendekatan sosial. Pendekatan sosial sangat penting karena masyarakat sekitar hutan memiliki peran besar. Banyak permasalahan hutan terjadi karena tekanan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan melalui program seperti perhutanan sosial agar mereka tetap mendapatkan penghasilan tanpa merusak kawasan hutan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi konflik lahan. Selanjutnya, dampak pelepasan kawasan. Pelepasan kawasan hutan menimbulkan berbagai dampak. Dari sisi ekologis, akan terjadi deforestasi hutan, hilangnya habitat satwa. Dari sisi lingkungan dapat menyebabkan gangguan siklus air dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Selain itu, dari sisi sosial juga dapat menimbulkan konflik lahan jika dikelola dengan baik. Kesimpulan, penatagunaan kawasan hutan di Kabupaten X dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi fungsi kawasan hutan, vegetasi lapangan, kajian lingkungan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial. Karena pelepasan kawasan hutan dapat menimbulkan dampak seperti deforestasi dan konflik, maka diperlukan pendekatan hukum, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan hutan yang lestari dan sosial. Sekian dan terima kasih. Laban al